3, Jaringan Berita Nasional. Sore ini kita akan bahas untuk sesi dialog kerjasama, dialog Densus, tentang pro kontra penolakan penceramah di beberapa daerah. Ini bukanlah hal yang baru begitu ya pendengar. Kita mungkin sudah melihat beberapa kasus hal yang demikian, baik yang melibatkan ulama-ulama di daerah masing-masing maupun ulama-ulama kondang ketika hendak menyampaikan tausiah maupun kajiannya di beberapa wilayah di tanah air. Kenapa hal demikian? Karena memasuki bulan Ramadan, diyakini intensitas ukhuwah Islamiyah maupun juga syiar dan lain sebagainya akan meningkat secara otomatis. Kita akan bahas mengenai hal ini, pro kontra penolakan penceramah di beberapa daerah. Pendengar nanti silakan ikut berbincang 021 384 4545, 021 386 6712. WhatsApp kami pun silakan 081 399 399 888. Saya bersama dengan Kaprodi Kajian Terorisme SKSG UI, Dr. Muhammad Syaukilah, SHI, MSI, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syauki. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, begitu. Apalagi ini mau menyambut Ramadan yang mana kita hal-hal yang bisa membuat sedikit gangguan coba kita netralisir begitu dalam diskusi-diskusi kita ini ya. Suara saya terdengar jelas ya Pak Syauki? Ya, terdengar jelas, Baik. Mas Bayu. Pak Syauki, kalau yang sudah dicatat juga mungkin yang dimonitoring, apa sih yang biasa menjadi pemicu pro kontra dan seperti apa yang menjadi masukannya untuk mengatasi hal demikian? Ya, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Jadi pro kontra ini selalu terjadi ya. Dan kita juga prihatin ada pro kontra seperti ini yang sebetulnya kita mau memasuki bulan suci Ramadan, harapannya kan kita memasuki bulan penuh berkah ini dengan suasana yang khusyuk gitu ya. Ya. Tapi kemudian kan karena kita punya pengalaman di masa lalu dan sebelumnya juga belum lama ini juga terjadi. Saya sih memahami bahwasanya ada penolakan-penolakan yang ada itu lebih pada ya mungkin respon masyarakat terhadap penyiar agama gitu ya. Karena mungkin kita juga tahu bahwa bagaimana penyiar-penyiar tersebut memberikan ceramah-ceramah agamanya kepada masyarakat yang menyinggung gitu ya atau menyenggol tradisi Islam di Indonesia gitu pada umumnya. Iya. Bahwa ada sebagian kelompok yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas, ya itu sah-sah saja. Tapi kemudian Anda juga harus memperhatikan apa yang memang sudah menjadi tradisi lokal di Indonesia. Penceramah-penceramah ini biasanya menyenggol tradisi keislaman yang sudah berpuluh-puluh, mungkin berabad-abad ada di Indonesia. Itu yang rasanya tidak elok kalau misalkan dalam tausiah-tausiah atau konten-konten atau siar-siar yang disampaikan itu menyerang atau setidaknya menyinggung gitu ya aspek-aspek yang sudah diyakini. Itu yang, dan catatan itu mungkin masyarakat juga tahu ya kenapa kemudian ada reaksi dari masyarakat. Masyarakat juga kan sekarang dunianya sudah sangat terbuka, digitalnya sudah demikian maju, orang dengan mudah ya melihat track record digital dari seseorang itu sangat mudah sekali. Ketika Anda menyerang satu keyakinan atau tradisi keislaman dari kelompok-kelompok yang mayoritas di Indonesia, ya Anda pasti akan juga mengalami penolakan-penolakan. Itu yang harus sadari. Jadi kalau mau berdakwah ya silahkan saja, itu kan hak kebebasan warga negara untuk mendakwahkan apa yang diyakini benar gitu. Tapi Anda harus pahami bahwasanya Islam di Indonesia punya karakteristik yang berbeda, yang Anda harus yang kita semua harus pahami gitu. Itu yang mendasari kenapa kemudian ada
penolakan-penolakan. Lalu harus seperti apa ya? Setidaknya ada berbagai macam program gitu ya, Iya. setahu saya gitu. Karena saya juga di BPET MUI gitu ya, ada program standarisasi dai gitu Mm-mm. ya, oleh Komisi Dakwah di MUI gitu ya. Nah, itu berupaya untuk memberikan apa ya, nilai-nilai apa yang harus dan apa yang tidak harus dilakukan oleh dai ketika mereka melakukan ceramah-ceramahnya, di mana Indonesia ini sangat beragam, itu harus dijaga gitu itu. Kira-kira gitu, Mas Bayu. Kena apa yang harus dilakukan ya, kita harus menjaga soal apa namanya, keyakinan masyarakat, apa namanya, tradisi yang ada di masyarakat. Toh juga kan itu sudah berpuluh-puluh tahun, dan itu juga sangat memperkaya budaya di Indonesia gitu ya. Apalagi misalkan di sekarang nih, kita nih menjelang bulan suci Ramadan gitu ya. Iya. Itu kita tahu Mas Bayu, kita ada munggahan Mas Bayu. Mm. Lalu banyak sekali masyarakat kita ini menjenguk keluarganya yang sudah meninggal atau menziarahi. Nah, kadang rekan-rekan kita yang punya keyakinan yang berbeda dan yang menganggap itu keliru, mengkampanyekan gitu ya. Itu kan ini yang sudah berpuluh tahun gitu ya. Dan itu sangat ya, hal-hal yang seperti itu sangat debatable. Tapi itu sudah hal-hal yang furia gitu ya. Itu hal yang sudah berlaku di Indonesia, dan tradisi menziarahi kuburan pun ada ya, ada pihak yang mengatakan itu ya diajarkan tidak sesuai dengan apa yang ajaran Islam. Tapi kemudian kelompok yang ditolak di masyarakat ini ya itu berlainan pendandangan, dan mereka harus paham Indonesia itu besar gitu ya. Mm. Indonesia kulturnya luar biasa beragam, dan itu yang harus dipahami gitu. Mm. Baik. Gitu Mas Bayu. Tapi Pak Shoki ya mungkin bisa jadi masukan juga menyikapi perbedaan pandangan begitu, baik yang sifatnya memang khilafiyah ataupun kadang yang sering didebatkan dengan kaidah usul fikihnya maupun lain sebagainya. Memang pada dasarnya akan terbuka celah tuh perbedaan pandangan begitu. Sebaiknya memang yang menjadi saran untuk menyikapi Ya, perbedaan pandangan itu gimana? ya sebagainya, kita tidak ya, sebaiknya kalau ada perbedaan pendapat, jangan cari perbedaannya. Hmm. Jadi kalau misalkan mereka sama kita sih sama-sama Muslim, ya sudah, Anda nggak usah apa namanya melihat perbedaan-perbedaan, karena perbedaan kalau kita masuknya fikih banyak banget perbedaannya. Jangankan soal misalkan nih mau menjelang Ramadan, itu menjelang Ramadan dan nanti ada apa sholat tarawih, itu banyak banget itu perbedaan-perbedaan yang mau sekian jumlah rakaat segala macam. Tapi kan itu sekarang kita bersyukur ya, masyarakat sudah paham. Oh, yang kalau mau yang jumlahnya lebih banyak tarawihnya, ya monggo silahkan, punya dasar. Yang kemudian yang agak sedikit jumlah rakaatnya juga punya dasar juga. Artinya masing-masing orang punya keyakinan gitu. Lalu kemudian kita harus hormati atas keyakinan tersebut. Nah, penceramah-penceramah ini kan kadang eh, menyerang gitu ya. Apa ya, praktek misalkan ziarah kubur tadi. Ya otomatis kan masyarakat menjadi ini ya, menjadi bereaksi gitu ya. Itu yang ya perlu disadari, berdakwah itu ada kaidahnya. Berdakwah itu ada fikih dakwahnya. Berdakwah itu harus melihat masyarakatnya. Jadi, kalaupun Anda mau berdebat pun dalam konteks agama, itu harus dengan lemah lembut. Nah, ini harus dipahami. Nah, konteksnya seperti itu. Kita tidak, kalau kita cari perbedaan di antara kita, wah banyak sekali. Iya, iya. Ekspresi Islam di Indonesia dengan ekspresi Islam di Timur Tengah tentunya kadang ada perbedaan gitu ya. Tidak ada itu apa namanya, apa yang kita temukan tradisi keislaman di Indonesia lalu kita bisa temukan di Timur Tengah, tidak ada. Terus kemudian tidak ada, misalkan kita menemukan ya, eh, eh, misal ya, ketika kita merayakan Idul Fitri,
oh gegap gempita di Indonesia malam takbiran dan dirayakan luar biasa gitu ya. Tapi kalau kita lihat Timur Tengah, ini nggak seperti kita gitu. Ketika malam takbirannya gitu, penyambutannya begitu luar biasa di kita. Kalau di Timur Tengah ya biasa aja gitu. Tahlilan apa takbirannya pun sebentar, tidak ada malam takbiran itu. Saya lama di Istanbul gitu ya, 5 tahun saya di Istanbul dan itu bagian dari kawasan Timur Tengah ya biasa saja gitu. Artinya ini ekspresinya kan masing-masing beda nih dalam konteks keislaman. Ekspresi beragamanya beda-beda antara satu jangankan di Jawa dengan Sumatera saja kadang ekspresi beragamanya kadang beda-beda yang kita esensinya ya sama-sama apa namanya mereka mengekspresikan gitu ya apa yang mereka yakini. Jadi eh, ya menghadapi perbedaan ini ya kita harusnya sama-sama menghormati bahwa ada perbedaan iya, bahwa masing-masing punya pijakan iya, masing-masing punya kemudian rujukan gitu ya, yang dia yakini ya iya gitu ya. Tapi ketika Anda masuk ke wilayah publik, Anda harus melihat ini bagaimana masyarakat kita gitu ya. Jangan lalu kemudian oh saya merasa benar lalu Anda bawa ini lah, tidak seperti itu gitu ya. Jadi mungkin dari dialog kita ini saya ingin menggugah bahwasanya ya ayolah kita sesama anak bangsa gitu ya. Ya sudah kalau Anda yakin ya jalani saja. Tapi Anda kemudian tidak bisa langsung menyerang apa yang menjadi tradisi keislaman yang sudah ada gitu. Dan tradisi maulid, tradisi dan itu yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Dan itu kan nggak bagus ya. Kalau kita tarik dalam konteks terorisme gitu ya. Banyak sekali yang saya temukan ini Mas Bayu. Pelaku-pelaku yang melakukan aksi teror itu diawali dengan perilaku-perilaku yang kita katakan tidak ramah dengan budaya lokal gitu ya. Itu banyak sekali saya temukan. Jadi jangan sampai ini kemudian merambah ke masyarakat, menyampaikan bahwasanya oh ini yang benar, yang itu yang salah. Oh ini itu yang salah, itu nggak ada dasarnya. Nah, ini yang harus kita pahami dan pemahaman yang dikotomi seperti itu pemahaman-pemahaman yang kadang menjadi ciri-ciri dan awal tangga menuju kekerasan, terorisme gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat diajarkan untuk berpikir dikotomis, tidak berpikir dialogis. Itu al-wala al-bara namanya dalam konteks apa namanya ideologi-ideologi kelompok ekstrim gitu. Ada juga pemikiran yang dikotomis, misalkan mengatakan bahwasanya oh ini Hizbullah, yang lain itu Hizbus Syaitan, kami itu yang benar ya Hizbullah, yang lain Hizbus Syaitan. Dan pemikiran dikotomis yang tidak dialogis itu sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa kita gitu. Itu mengapa kemudian ada penolakan-penolakan ini seperti itu yang kita pahami gitu ya. Dan itu pun kita temukan faktanya di beberapa pelaku yang melakukan aksi terorisme itu tipologi pemikirannya rata-rata ke situ, Mas Bayu. Dan ini yang kita khawatirkan jangan sampai masyarakat kita kemudian ikut-ikutan tahu diajak membenci. Iya. Anda ikut keluarganya gitu ya. Tidak mau cium tangan sama orang tuanya. Ini kan satu-satu yang nggak benar juga gitu ya. Apakah terus kemudian ada banyak-banyak ritual-ritual yang kadang kita tuh merasa janggal juga gitu ya. Dan banyak hal gitu ya yang kita merasa bahwasanya wah ini seperti ini kita harus koreksi lah gitu. Iya. Perilaku seperti ini dikotomis, merasa paling benar, terus kemudian menyalahkan pemahaman keagamaan yang lain, menyalahkan adat
budaya lokal dan yang lain-lain gitu, Mas Bayu. Baik, Pak Syauki, mungkin kalau saya himpun juga begitu, apa ya, mungkin ketika kita mendapati kabar terjadi penolakan kajian terlam mungkin dari penceramah A atau penceramah B di daerah ini, kadang teman-teman itu sering menyinggung, sedikit mencederai esensi moderasi, semangat moderasi kita di tanah air. Jadi bagi khususnya mungkin kayak bagi masyarakatnya begitu, masyarakat yang dituju menyikapi yang demikian mungkin selain dari penolakan, karena kan bisa juga ditelaah begitu ya dengan ilmu ataupun juga dengan pendirian yang dimiliki, jadi yang menjadi masukannya mungkin begitu untuk masyarakat begitu ya, masyarakatnya agar seperti apa menyikapi jika memang ada eh, pe- pe- penyiarnya begitu ya, penyiarnya yang memiliki beda pandangan yang pasti mereka mungkin sudah mengetahui. Ya, sebaiknya itu ya kalau misalkan dirasa apa namanya me- mengganggu ketertiban, ya, ya disampaikan saja ini mengganggu dialog gitu ya, tanpa kekerasan gitu ya, tanpa adanya kekerasan. Dan eh, kenapa kan kita harus melihat ini ada penolakan, mungkin ada kekeliruan selama ini. Ini yang harus diintrospeksi juga gitu ya. Masyarakat itu kan merespon gitu ya. Ormas-ormas tertentu mungkin seperti Banser gitu kan merespon gitu ya, atas yang kegelisahan mereka terhadap isi dari apa ceramah-ceramah yang ada gitu. Nah ini yang kita perlu lihat juga gitu ya. Lalu masyarakat ketika protes ya sampaikan saja ke saluran-saluran yang ada. Kalau itu ada di RT, RW atau pihak-pihak berwajib ya silakan masyarakat itu dialogkan, disampaikan. Pak ini sudah mengganggu ketertiban seperti itu dan mungkin menimbulkan keresahan di masyarakat gitu ya karena munculnya ini. Kalau kita lihat prinsip moderasi beragama, memang ada 4 prinsip. Salah satunya tidak anti terhadap budaya lokal. Kalau kita lihat moderasi beragama ada 4 indikatornya, Bhinneka Tunggal Ika, menjaga toleransi, itu dan juga termasuk di dalamnya soal tidak anti dengan kebudayaan lokal. Nah kalau mereka atau penceramah ini merasa saya ini moderasi juga, ya Anda juga harus introspeksi apakah selama ini konten kami udah masuk dalam kategori moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kemenak misalkan, atau memiliki 10 prinsip Islam wasatiyah gitu. Nah, itu 10 prinsip Islam wasatiyah yang dimiliki oleh uh, uh, MUI menjadi prinsip dalam berdakwah gitu. Salah satunya ya tasamuh gitu ya, toleran gitu ya, antar sesama, menjaga hubungan antara relasi antara sesama, bukan hanya dengan yang lain, sesama kita juga harus kita jaga. Apalagi dengan satu internal agama, dengan yang lain juga harus kita jaga. Nah ini yang perlu dilihat prinsip-prinsipnya. Selama ini kami sudah kira-kira kalau misalkan ada penolakan masyarakat, apakah selama ini sudah di, di, dilihat apa konten kami sudah dalam kerangka wasatiyatul Islam. Kalau tidak mau menggunakan moderasi beragama gitu ya, atau sudah sesuai dengan pesan ummatan wasato gitu ya. Terus kemudian sudah Islam rahmatanil alamin gitu. Apakah sudah masuk kategori itu? Nah, ini yang perlu disadari gitu. Jangan kemudian selalu saja eh, eh, oh ini sama masyarakat ditanya, oh Anda ini nggak moderat ya. Anda selama ini yang Anda lakukan seperti apa? Apakah sudah masuk dengan kategori Islam wasatiyah atau tidak? Nah, kalau tidak ya silahkan Anda belajar ke Komisi Dakwah MUI Pusat untuk ikut standarisasi dai. Nah, ternyata kemarin saya dengar informasi eh, ada ustadz yang ditolak itu adalah tidak mengikuti standarisasi dai MUI. Nah, kalau mau ini ya silakan teman-teman ikut aja standarisasi dai MUI, itu bagus.
Jadi mereka tahu Indonesia ini punya keberagaman yang sangat luar biasa, ada tradisi-tradisi yang harus dihormati. Anda bayangkan Mas Bayu ya, ini Iya. kita sambil kita diskusi-diskusi. Kalau model Islam seperti ini yang masuk pertama kali ke Indonesia dengan banyak penolakan-penolakan, saya merasa mungkin Indonesia hari ini masih belum Muslim bisa jadi ya. Tapi karena Islam yang datang ke Indonesia itu adalah Islam yang memiliki tipologi wasatiyah, lalu memiliki rahmatan lil alamin dengan cara-cara misalkan perdagangan, dengan cara-cara akulturasi budaya, dengan cara-cara pernikahan, cara-cara damai ketika masuk Islam di Indonesia, maka kita bisa nikmati. Lihat hari ini mayoritas Muslim di Indonesia gitu, lebih dari 80% karena cara-cara dakwahnya, cara-cara yang dianut oleh para ulama-ulama yang selama ini menyiarkan agama Islam. Jadi mana ada kita temukan tipologi masuknya Islam ke dunia. Kita refleksilah dalam sejarah Islam. Oke. Masuknya Islam ke Spanyol dengan peperangan, dengan kekerasan. Islam nggak abadi. Karena Islam masuk dengan kekerasan, dengan mungkin menyalahkan keyakinan. Tidak lalu kemudian masuk dengan cara berdakwah. Maksudnya Islam ke Indonesia caranya dakwah dan berdagang. Jadi itu masuk dalam masyarakat gitu. Dan sampai hari ini Anda bisa melihat. Dan rekan-rekan dai itu mungkin saya menyarankan silahkan baca karakteristik masyarakat Indonesia ketika Islam itu hadir di Indonesia, masuk ke Indonesia itu bagaimana. Sehingga Anda bisa merefleksikan semua bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang terbuka, masyarakat yang plural, sukanya damai gitu ya. Tidak suka misalkan menyalahkan pihak-pihak kelompok lain. Nah ini yang kenapa bisa sukses masuk misalkan sampai mayoritas yang tadinya mungkin non muslim jadi yang muslim ya mungkin karena cara berdakwahnya dan terbukti sampai hari ini 80% mayoritas Islam memukul, merangkul gitu. Ini yang juga ini. Baik. Ya banyaklah kita tahu ya Wali Songo misalkan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia seperti apa, bagaimana menyerap budaya lokal lalu kemudian kontekstualisasikan dengan Islam. Ya, misalkan tidak menggunakan kata-kata saum, menggunakan kata puasa dari bahasa Sanskerta. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya strateginya luar biasa gitu ya. Esensi Islamnya masuk tanpa kemudian tradisi lokalnya tercederai gitu. Nah ini yang perlu teman-teman itu refleksikan gitu. Yang dai-dai yang ditolak oleh masyarakat itu. Oke, ada strategi dakwanya begitu ya. Baik, Pak Syauqi, Iya. kita jeda sejenak ya. Ada beberapa pertanyaan pendengar juga di WhatsApp. Nanti ini saya akan coba bacakan, tapi sejenak kita jeda dulu untuk beberapa pariwara ya, Pak Syauqi. Siap. Baik. Pendengar, saya bersama dengan Kaprodi Kajian Terorisme SKSG UI, Dr. Muhammad Syauqilah, SHI, MSI, PhD. Kita lagi ngobrol tentang pro kontra penolakan penceramah di beberapa daerah. Via telepon pun juga nanti Anda bisa ikut dalam perbincangan ini setelah yang berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Terima kasih pendengar, Anda sudah mendengarkan Pro 3 RRI. Kita lagi membahas tentang pro kontra penolakan penceramah di beberapa daerah. Saya bersama dengan Pak Syauqi. Pak Syauqi, kita lanjut lagi. Saya bacakan pertanyaan pendengar melalui WhatsApp kita. Ada Pak Hamid dari Palu, Sulawesi Tengah. Yang ditanyakan oleh Pak Hamid adalah, selamat sore RRI dan juga untuk Bapak narasumber. Pernah terjadi di daerah saya, kemudian
sementara melakukan ceramah, namun upaya penolakan dilakukan. Penceramahnya ini bahkan datangnya dari luar Indonesia, tidak menggunakan bahasa Indonesia, yang kemudian menyoroti beberapa tradisi yang dianggapnya menyesatkan. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Hamid yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Pak Syauki masih bersama kami, Pak Syauki? Ya, begini, terima kasih. Ini refleksi juga. Kalau kita lihat sejarahnya, dulu banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia, entah itu abad 18, 19, hingga sekarang sampai sekarang, Iya. itu belajar ke Timur Tengah. Atau dai-dai dari Hadramaut datang, atau keturunan dari Yaman, Hadramaut datang ke Indonesia, menyebarkan Islam. Kenapa mereka diterima? Ini pertanyaan, kenapa seperti yang kelompok Hadramaut Ba'alawi itu diterima di Indonesia? Kenapa juga pelajar-pelajar ini yang ada di Indonesia pergi ke sana, lalu kemudian kembali ke Indonesia seperti melahirkan ulama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kembali ke Indonesia membawa keislaman dari Hijaz. Kenapa mereka diterima? Karena menyesuaikan dengan budaya yang ada, gitu. Ini yang harus sadari. Ketika satu dai, walaupun mereka bisa bahasa Arab, tapi kemudian menyakiti perasaan tradisi lokal umat Islam di Indonesia, ya pasti ada penolakan. Itu harus direfleksikan dari sejarah masa lalu. Kalau dulu orang-orang Indonesia pergi ke Timur Tengah untuk belajar dan kembali mengajarkan Islam di Indonesia dengan penuh kedamaian dan keramahan, gitu. Ya karena mereka paham, ya harus disesuaikan dengan keislaman ala Indonesia, gitu. Apakah mereka nggak paham dengan cara Islam? Mereka sangat paham. Jadi kita harus lihat, apakah ulama itu nggak paham soal misalkan kalau dalam konstruksi bernegara dan melahirkan Pancasila itu misalkan, ya. Mereka sangat paham agama. Kenapa kemudian munculnya Pancasila? Karena mereka ya sadar bahwasanya Indonesia itu sangat beragam. Itu yang harus dipahami. Nah, ini kemudian ini kan baru belakangan, ya, walaupun di sejarah kita punya pengalaman sejarah masa lalu, ya, perang Padri misalkan antara kaum adat dengan agamawan yang kemudian terjadi peperangan, gitu ya. Kita punya pengalaman itu. Tapi kan sebagai itu hanya pengalaman yang menurut saya satu lokal, tapi pengalaman yang sangat luar biasa bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia, gitu ya. Luar biasa sekali. Kalau tidak dengan kesabaran, tidak dengan ketulusan, tidak dengan menghargai budaya masyarakat, itu tidak sesukses seperti sekarang. Nah, ini kita ayo belajar refleksi sejarah. Belajar sejarah Indonesia, bagaimana kira-kira masuk ke Islam Indonesia, bagaimana pelajar-pelajar kita yang belajar ke Hijaz, yang belajar ke Damaskus, yang belajar ke Mesir, di Kairo, itu juga punya kontribusi luar biasa bagi keislaman di Indonesia, gitu. Jadi bukan karena oh iya sudah mereka mengerti bahasa Arab, Anda terima mentah-mentah. Oh iya, lihat dulu, Anda harus lihat ini cocok tidak dengan budaya kita. Bukan berarti kita mengutamakan budaya, tapi prinsip-prinsip usuluddin, prinsip-prinsip beragama ya tetap kita pegang teguh. Yang dimodifikasi karena hal-hal yang furu'iyah, gitu ya. Ya apakah sholatnya dimodifikasi? Enggak, gitu ya, Mas Bayu. Apakah kemudian hajinya dimodifikasi? Ya enggak. Zakatnya tetap zakat fitrah sekian, ada zakat 2,5% zakat harta misalkan, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, gitu ya. Itu sama aturannya, mau di sana mau di sini ya sama aturannya, cuma ekspresinya aja yang berbeda. Sholatnya sama, gitu ya. Ekspresi mana? Di sana pakai gamis, di sini pakai sarung, di sana pakai ini kefaya gitu, kita pakai peci, gitu loh. Isinya menutup juga rambut, gitu ya. Imam Syafi'i bilang jangan sampai ya rambut pun keluar, gitu ya. Ini kan ekspresinya, gitu. Ya sholatnya tetap sholat, ngadepnya tetap ke Ka'bah, gitu. Ya ini yang hukum-hukum yang terkait dengan usuluddin, hal-hal pokok dalam agama nggak ada yang sama. Kalau misalnya mazhabnya masing-masing mazhab punya sama, cuma
ekspresinya aja dalam konteks furu'iyah tuh macam-macam gitu. Nah ini yang teman-teman mungkin masyarakat kita perlu pahami gitu. Ya ini kita ya sama-sama inilah melihat kasus-kasus yang ada. Yuk mari kita refleksikan. Kalau teman-teman yang ditolak itu kira-kira kami harus bagaimana ya introspeksinya gitu. Kalau teman-teman yang menolak itu mungkin ke depan komunikatif, dialogis gitu ya. Yuk sama-sama, toh bangsa ini sama-sama ingin membangun bangsa kok. Nah ini ayo kita kalau dengan cara-cara yang beradab lah gitu ya. Kalau nyerang-nyerang terus, ya Anda akan ditolak terus oleh masyarakat. Anda kemanapun kalau dengan kita misalkan saya nih dengan menyerang misalkan Ya. keyakinan-keyakinan di satu lokal tertentu segala macam, ya Anda harus siap ditolak gitu ya. Ya itu konsekuensi ketika Anda melakukan itu gitu. Baik. Itu Mas kira-kira. Iya. Pak Syauqi, ada juga pendengar kita ini dari wilayah Sibolga, Pak Matauli. Halo, Pak Matauli. Ya, Assalamualaikum Pak Syauqi, Pak narasumber. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Syauqi. Ya Pak, melihat bagaimana sebenarnya kita ya Kementerian Agama dalam hal ini atau agama kita membawa kesejukan lah mungkin dari dakwah atau siar-siar yang kita sudah pernah pengalaman ya, karena kita mayoritas Muslim gitu ya, memberi warna Nusantara di Nusantara kita. Tapi entah kenapa berita yang kita dengar di masyarakat itu ada penolakan, mungkin ada yang terlewatkan dari pemerintah yaitu Kementerian Agama Pak Syauqi ya. Mungkin dalam hal ini pemerintah kurang melihat bahwasanya ada potensi-potensi yang memang kita nggak tahu filternya dari Timur Tengah sana membawa nilai-nilai asing ke Islaman kita di negara kita begitu. Artinya para pesantren mungkin butuh kita kasih masukan dari kementeriannya. Artinya jangan jadi kita secara mayoritas nanti terpecah di bawah, negara nggak hadir gitu. Ini alangkah kita sudah punya konsep berislam yang baik ya. Pancasila yang memang yang baik juga dan memang kita sejuk, dan walaupun ada 5 agama yang lain kita bisa memberikan ruang kepada mereka untuk menjalankan agamanya. Tapi entah kenapa ada nggak di Kementerian Pak Syauqi lihat supaya ini jangan jadi apa. Mohon petunjuk Pak. Assalamualaikum. Terima kasih ya Pak Matauli. Sebelum dijawab Pak Syauqi, ada lagi satu penanya kita. Saya coba terima dulu untuk pendengar kita yang berikut, Pak Ismail Pariaman. Halo Pak Ismail. Halo Pak Ismail. Halo. Ya, Pak Ismail silakan. Halo. Pak Ismail. Iya. Ya, sorry Bung Bayu. Silakan. Poin pertanyaannya langsung Pak Ismail. Iya, langsung sama izin. Ini memang ada juga pengalaman. Memang sangat dibutuhkan edukasi seperti ini dari narasumber ini untuk ini atau penceramah. Karena saya juga temukan hal seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Misalkan di daerah saya itu ada penceramah yang datang ke musola kan waktu Ramadan kemarin, membilang gitu, katanya dalam ceramah bahwa itu, ziarah kubur dikatakan itu syirik dan hukumnya syirik. Tapi saya agak khawatir karena di dalam ibadah waktu ada diberi peluang bertanya, saya bilang saya khawatir dengan keterangan syirik ini karena dalam ibadah haji kita tuh ziarah kubur ke makam Rasulullah, saya bilang. Jadi saya mohon minta itu keterangan apa dalilnya dan hadis atau di Quran kalau ada. Dia janji dan akhirnya tidak datang lagi. Jadi penceramah kayak ini tidak bertanggung jawab dengan ceramahnya. Memang perlu edukasi yang lebih kepada penceramah yang akan diturunkan ke masyarakat, Bapak narasumber. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, mirip-mirip ini. Yang pertama tadi Pak Matauli pendengar kita ya, si Bolga. Kadang di bawah pun beririsan juga begitu akibat dampaknya. Silakan dikomentari Pak Syauqi. Ya kalau Pak Bayu, semuanya kalau diserahkan pada Kementerian Agama, menurut saya sih ini kan soal keagamaan kita gitu ya. Prinsip yang sudah disampaikan Kementerian Agama soal moderasi beragama gitu ya. Ada penyuluh agama, kita harap penyuluh agama ini agak lebih masif lah gitu ya, menyebarkan wasatiyatul Islam di masyarakat gitu, yang khususnya agama dan mungkin agama yang lain juga, karena moderasi beragama ini bukan hanya ansi untuk
agama Muslim, agama Islam. Akan tetapi yang agama-agama resmi di Indonesia juga bisa juga menggunakan moderasi beragama ini gitu. Karena problem ekstremisme juga ditemukan di berbagai macam agama gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya satu pendekatan mungkin negara gitu ya. Kedua ya kembali kita ke masyarakat nih, masyarakat. Tidak melulu semua harus kembalikan ke negara. Kita sebagai masyarakat yang civilized itu yang beradab juga harus membangun tali toleransi antar sesama kita. Ini yang menurut saya sangat penting. Lo negara punya keterbatasan, Pak. Misal ya, berapa jam lurah bisa mantengin warganya. Tapi kalau RT di lingkup warga itu 24 jam. Jam 2 malam ada masalah, ketuk pintu. Artinya ini semua jadi, ayolah kita nih tanggung jawab kita semua memelihara keharmonisan di antara kita. Jangan bebankan misalkan pada BNPT dalam konteks radikalisme. Jangan hanya bebankan pada Polri saja. Ya kita masyarakatnya, kita harus bersama-sama. Ya memang ada peran-peran yang juga akan dilakukan oleh negara, tapi jangan dilupakan kekuatan terbesar kita itu masyarakat. Itu harus warga, rakyat, itu yang paling terbesar. Dan potensinya harus digerakkan oleh negara di masyarakat. Dan Pak, bagaimana dalilnya? Ya, saya melihat Rasulullah pernah ya melarang, tapi pada hadis yang selanjutnya itu kan silahkan gitu ya. Jadi kaidah usul fikihnya kita bisa lihat gitu ya, perintah apa sesudah larangan itu apa gitu. Nah, saya nggak ingin terjebak pada ini doktrin. Kalau saya memang di MUI tapi bagiannya ekstremisme gitu. Dan silakan nanti diskusikan sama ulama-ulama lokal gitu ya, atau tanya sama penyuluh-penyuluh agama Kementerian Agama gimana ziarah kubur. Ya kalau kita tidak gini, kalau tidak kita menemukan dalil, misalkan ya kita tidak menemukan dalil Mas Bayu, apakah kita sebagai manusia, katakanlah itu orang tua kita tidak merasa punya ikatan batin kepada orang tua kita yang sedang meninggal, dan kita tidak ya menjenguknya sajalah tanpa membaca sesuatu, ya gimana gitu. Apalagi kalau Anda memiliki dimensi spiritualitas yang berbeda gitu ya. Anda merasa bahwasanya ya Rasulullah mengajarkan juga ziarah kubur gitu ya, silahkan saja gitu. Ya sebagai manusia, ya oke lah kita nggak punya dalil lah gitu segala macam sebagai manusia. Manusia nih ya, diciptakan Tuhan. Lalu kemudian kita dibesarkan oleh orang tua yang juga manusia. Ketika orang tua kita itu wafat, meninggal dunia, kerabat kita, bagaimana perjuangannya mereka membesarkan kita, mendidik kita. Ketika beliau-beliau wafat, apakah kita tidak menziarahinya, mendatanginya? Nah, itu tanya saja kalbu kita seperti apa gitu ya. Hati kita seperti apa gitu. Kok keras banget hati kita kalau tidak mau menjenguk saja makbaroh atau kubur atau makam dari orang yang pernah berdasar dalam kehidupan kita. Ini yang kita harus ya, kalau kita harus gugah gitu ya. Kalau Anda udahlah, Anda nggak usah ini nyari-nyari dalil misalkan gitu ya, pakai itu aja gitu. Simple gitu ya Mas Bayu. Baik. Ya kalau kita manusia gitu ya, kita kan sama manusia ini. Kita ada dari orang tua kita, dari kakek-kakek kita. Walaupun esensinya kita diciptakan Tuhan, tapi ada wasilahnya orang tua kita mendidik kita. Masa orang tua kita meninggal dunia, kita nggak kuburnya, makamnya kita tidak pernah datangi. Nah ini kita nilai kemanusiaan kita saja. Baik. Itu nggak, kalau mau nyari dalil ya cari dalilnya Pak di hadis-hadis segala macam, silakan dicari gitu ya. Ditanya guru-guru agama di masjid taklim, di taklim tanya apa itu kira-kira dasarnya Pak Ustadz, Pak Kiai, itu kira-kira dasarnya apa bisa begitu. Baik. Nah ini juga kalau Anda menemukan teks keagamaan juga di masyarakat,
yang misalkan berbeda dengan apa yang Anda jalani selama ini, tolong itu ditanyakan ke penyuluh agama, Oke. guru-guru agama kita, kiai-kiai kita. Pak Kiai, ini ada teks keagamaan seperti ini, ada artikel keagamaan seperti ini. Kok berbeda ya dengan kita selama ini? Oke. Bagaimana Pak Yai? Nah, silakan tanyakan. Iya, Pak Syauqi. Ahli zikri in kuntum la ta'lamu. Kan gitu ya. Iya, Ya kalau kita tidak paham ya tanya orang yang paham. yang ahli. Kira-kira gitu Mas Baik. Bayu. Pak Kita Syauqi, nih, dari apa yang kita Islam itu mudah perbincangkan. gitu ya, jangan dipersulit gitu. Ya, Pak Syauqi, Ya. kami ucapkan terima kasih begitu ya, walaupun waktu kita yang terbatas ini, semoga apa yang sudah kita Ya. diskusikan ini membuat jelang Ramadan ataupun juga masalah penolakan semakin minim dan bahkan mungkin semakin menjaga kerukunan bangsa kita. Terima kasih untuk sore ini Pak Syauqi dalam dialog Densus kita. Ya, sama-sama Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pendengar, bersama dengan Dr. Muhammad Syauqillah SHI, MSc PhD untuk bahasan kita tentang pro kontra penolakan penceramah di beberapa daerah.